Shalom, selamat hari Sabat saudara dan saudari di mana Anda berada sekarang. Kita sangat bersyukur pada saat ini kita boleh belajar sekali lagi pelajaran Sekolah Sabat ini, pelajaran ke-11 yang bertajuk Mengungsikan Carta Yesus. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Tuhan tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara dan saudari, berkenaan dengan tajuk besar kita, mengungsikan carta Yesus, ayat hafalan adalah fokus kita untuk mengungsikan carta Yesus, bahwa Yesus adalah kehidupan yang kekal. Dia adalah jalan kepada kehidupan yang kekal. Jadi inilah cerita Yesus yang kita harus kongsikan kepada orang lain. Bersaksi bermaksud mengizinkan orang lain mengetahui makna Yesus bagi kita dan apa yang dia telah lakukan untuk kita. Itulah sebagai pengenalan pelajaran Sekolah Sabat kita pada petang Sabat. Oke, pada hari Ahad ini kita akan belajar tajuk yang berkaitan Yesus dasar kepada kesaksian kita. Dalam Yesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara dan saudari, dasar kepada kesaksian kita kepada orang yang harus kita kongsikan adalah mengenai dengan kehidupan kita. Sebelum kita menerima Yesus dan selepas kita menerima Yesus. Sebelum kita menerima Yesus, dahulu kehidupan kita mati, dan selepas kita menerima Yesus, ayat 4 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, maksudnya kasih. Kita lihat saja ayat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah keadaan kehidupan kita selepas menerima, percaya dan menerima Yesus Kristus. Kehidupan kita mendapat jaminan, pengharapan dan keselamatan. Jadi itulah dasar kepada kesaksian kita kepada orang lain. Jadi itu ada hari Ahad. Pada hari Isnin ini, tajuk besar yang mengubahkan oleh kesaksian pribadi. Di sini memberitahukan kepada kita ada satu kuasa yang mengubah kehidupan kita secara pribadi. Pada zaman dulu kita lihat sifat-sifat murid Yesus. Ada 12 murid Yesus dan mereka mempunyai sifat-sifat yang berlainan. Menurut pelajaran Sekolah Sabat kita, Yohanes dan Yakobus memiliki sifat yang panas baran, sikap terburu-buru, tidak lemah lembut. Dan ketika mereka bersama dengan Yesus, selama Yesus melayani, mereka memerhatikan, mereka selalu mendengar, bukan selalu mendengar saja, tapi melihat pelayanan
cara pelayanan Yesus. Dan kalau mereka kasar, Yesus bukan begitu. Yesus melayani dengan cara yang penuh dengan kasih, penyabar, lemah lembut, dan itu yang mereka kagum dengan pelayanan Yesus. Dan contoh yang kita ketahui di sini, kalau Yohanes atau murid-murid Yesus benci kepada orang-orang Samaria, Yesus bukan begitu. Kalau Yesus, dia punya cara melayani adalah penuh dengan balas kasihan, saling mengasihi, dan saling menerima, saling menghormati. Itulah cara Yesus untuk bersaksi, ya, melayani kepada orang lain. Dan disinilah ada perubahan pada kehidupan murid-murid Yesus, terutama kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi melalui kehadiran kasih Tuhan, sikap terburu-buru dan panas baran Yohanes diubahkan menjadi roh yang pengasih, baik hati, dan lemah lembut. Jadi itu adalah pelajaran pada hari Isnin. Manakala pada hari Selasa ini bertajuk menceritakan kisah Yesus. Ada banyak cerita kisah Yesus dalam kitab Injil. Dia pernah menyembuh orang lumpuh, menyembuh orang buta, bahkan membangkit orang yang sudah mati. Dan menurut pelajaran sekolah sahabat kita di sini, dia pernah mengeluarkan iblis atau setan di dalam tubuh manusia. Dan kita bayangkan kalau setan, tubuh badan kita dirasuk oleh setan, sudah tentu kita menjadi gila. Saya sendiri pernah melihat orang gila ini sangat kuat. Dia boleh angkat berat, dia boleh putuskan tali. Dan kita lihat di cerita ini, orang gila ini, ya, dia boleh memutuskan rantai, dia berteriak, dan dia melukakan tubuh benda yang tajam. Itulah sifat-sifat orang gila atau orang sudah kerasukan setan. Jadi ketika orang menemui Yesus pada waktu itu, orang gila ini, apa yang terjadi pada dia? Yesus telah membuat sesuatu, kehidupan pada orang gila ini. Apa yang terjadi di sini? Orang gila ini sembuh. Setan yang di dalam tubuh orang gila itu dikeluarkan ke dalam babi, dan lalu babi itu terjun ke gaung dan mati. Jadi ini adalah cerita yang kita harus kongsikan juga kepada orang lain. Dan kita lihat di sini, kalau orang gila itu sudah normal dan dia sudah boleh berkata-kata dengan normal, dan dia sudah bersaksi juga, dia sudah pandai bersaksi, dan sudah tentu kesaksian itu sangat meyakinkan orang, sebab dia bersaksi tentang bagaimana Yesus mengubah kehidupan dia. Jadi itu adalah hari Selasa. Kita
pergi kepada hari Rabu, bersaksi dengan kepastian. Sebelum itu, sebelum kita bersaksi dengan pasti, terlebih dahulu, jika kita tidak mempunyai kepastian keselamatan pribadi dalam Yesus Kristus, tidak mungkin bagi kita mengongsikan kisah Yesus kepada orang lain. Tidak mungkin. Kita tidak dapat mengongsikan apa yang kita sendiri tidak miliki. Mungkin kita boleh kongsikan itu adalah tentang diri kita sendiri. Mungkin kalau kongsikan tentang diri sendiri, itu pasti, itu sudah tentu itu adalah membanggakan kepentingan diri kita sendiri. Kita diminta puji oleh orang. Jadi bersaksi dengan pasti ini adalah kita sudah dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 mengatakan, inilah kesaksian itu, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan kehidupan itu ada di dalam anaknya. Jadi inilah kesaksian yang sepatutnya kita beritahu orang lain, sahabat kita. Itu adalah hari Rabu. Kita lihat seterusnya di hari Kamis, sesuatu yang bernilai untuk disaksikan. Dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhadapi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah berkenaan dengan sebelum kita menerima Yesus dan selepas kita menerima Yesus. Dan kita lihat, sebelum kita menerima Yesus, kehidupan kita mati, karena pelanggaran. Tiada yang menyelamatkan kita. Kalau kita sudah melanggar hukum, sudah tentu dihukum. Sebab upah dosa adalah maut. Dan selepas kita menerima Yesus Kristus, kita harus wajib untuk hidup dalam iman dalam Yesus Kristus supaya kita beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini ramai orang Kristen berpikir untuk mencari keselamatan itu kita harus berusaha, kita harus bekerja keras, berkorban. Nah, itu mereka risau sekarang. Tapi menurut pelajaran kita sudah diselamatkan, dan respon kita bahwa yang kita sudah selamatkan adalah kita berkorban, kita berusaha menuruti perintah Tuhan. Itu respon kita, bukan tujuan kita menuruti firman Tuhan untuk diselamatkan, tapi kita berusaha menuruti firman Tuhan karena kita sudah diselamatkan, karena Tuhan sudah menjadikan kita anak-anak Dia ketika kita menerima Yesus Kristus. Saudara, sebagai kesimpulan di sini, renungkan dalam kehidupan kita sadar atau tidak sadar, keadaan kehidupan kita diubah dan dilindungi oleh Tuhan. Dan renungkan betapa baiknya Yesus kepada kita atau Anda, serta tujuan
kedamaian dan kebahagiaan yang Dia berikan kepada Anda. Saudara, pikirkanlah waktu-waktu Dia telah memberikan kekuatan kepadamu untuk melalui pengalaman yang sukar dalam kehidupan Anda. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran 11. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sedang beserta kami, berkati kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu melalui pembelajaran sekolah sahabat begitu indah. Biarlah semua itu kami pergunakan, aplikasikan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh dimampukan untuk mengungsikan cerita kisah Yesus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.